Siapkan fisik dan jantung kalian para pendukung Garuda. Tahun 2026 akan menjadi salah satu tahun paling bersejarah dan tersibuk bagi timnas Indonesia. Bukan cuma satu, tapi ada 3 turnamen besar yang akan dijalani pasukan asuhan John Herdman. Mulai dari ajang baru bentukan FIFA hingga pertaruhan harga diri di Asia Tenggara. Apakah Indonesia siap menyapu bersih semua trofi? Mari kita bedah jadwal lengkap dan peta kekuatannya. Perjalanan kita dimulai pada bulan Maret dalam ajang FIFA Series 2026. Indonesia mendapat kehormatan menjadi salah satu tuan rumah. Turnamen mini ini dirancang FIFA untuk mempertemukan negara-negara dari konfederasi yang berbeda. Format, sistem gugur, semifinal, dan final. Lawan, Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di semifinal pada 27 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jika menang, kita akan melawan pemenang antara Bulgaria, wakil Eropa, atau Kepulauan Solomon. Ini adalah kesempatan emas untuk mendongkrak ranking FIFA karena kita melawan tim-tim dari luar Asia. Kabar baiknya, nama-nama seperti Elkan Baggett, Emil Audero, hingga pemain baru seperti Mauro Zylstra diprediksi akan menghiasi skuad ini. Berlanjut ke musim panas, tepatnya 24 Juli hingga 26 Agustus 2026, saatnya Asian Championship atau yang kita kenal sebagai Piala AFF. Berbeda dari edisi sebelumnya yang diadakan di akhir tahun, kali ini digelar di tengah tahun saat Liga Domestik libur. Hasil drawing, Indonesia tergabung di grup A bersama musuh bebuyutan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang babak kualifikasi, Brunei atau Timor Leste. Misi, menghapus kutukan spesialis runner-up. Walaupun turnamen ini tidak masuk kalender resmi FIFA, sehingga klub luar negeri tidak wajib melepas pemain, John Herdman diharapkan bisa meramu skuad lokal dan pemain abroad yang sedang libur kompetisi untuk akhirnya membawa pulang trofi ini ke tanah air. Nah, ini yang paling menarik dan mungkin membuat kalian bingung. Setelah Piala AFF selesai, bulan September hingga Oktober 2026 akan ada turnamen baru bernama FIFA Asian Cup. Apa bedanya dengan Piala AFF? Status resmi FIFA berbeda dengan Piala AFF. FIFA Asian Cup ini dikelola langsung oleh FIFA bekerja sama dengan AFF. Turnamen ini masuk dalam kalender FIFA Matchday. Skuad terbaik karena masuk kalender resmi, klub-klub di Eropa seperti klub JEDES, Nathan Choon, hingga pemain baru seperti Mauro Zylstra wajib melepas pemainnya. Jadi disinilah kita akan melihat kekuatan tempur penuh timnas Indonesia yang sebenarnya. Format melibatkan 11 negara ASEAN dengan standar penyelenggaraan internasional FIFA. Ini adalah ajang pembuktian siapa Raja Asia Tenggara yang diakui dunia. Tahun 2026 akan sangat padat. Maret ada FIFA Series, Juli-Agustus ada Piala AFF, dan September-Oktober ada FIFA Asian Cup. Belum lagi kita harus bersiap untuk Piala Asia di awal tahun 2027. Ini adalah ujian fisik dan kedalaman skuad bagi Coach Herdman. Menurut kalian dari ketiga turnamen ini, mana yang paling wajib kita juarai? Apakah Indonesia bisa mengawinkan gelar Piala AFF dan FIFA Asian Cup di tahun yang sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru Garuda. Sampai jumpa di video berikutnya. Resmi, Indonesia mempunyai duet Mount Back Tower dengan tinggi hampir 2 meter. Setelah kembalinya Elkan Baggett ke timnas Indonesia, artinya timnas Indonesia mempunyai 2 back dengan tinggi hampir 2 meter. Ya, Elkan Baggett mempunyai tinggi sekitar 1,93 meter dan sang kapten Indonesia Jai Itje mempunyai tinggi kurang lebih 1,9 meter. Jika kedua pemain ini dimainkan secara bersamaan, Indonesia mempunyai duet Mount Back Tower di lini pertahanan timnas Indonesia. Pertandingan pertama timnas Indonesia di FIFA Series nanti akan menghadapi
Saint Kitts and Nevis pada tanggal 27 Maret 2026. Masih kita nantikan apakah John Hartman akan menggunakan skema 3 back atau 4 back. Jadi kita tunggu aja nanti di tanggal 27 Maret. Timnas Indonesia akan melawan Saint Kitts and Nevis. So, menurut kalian gimana? Coba komentar dulu. Let's go. Breaking news, guys. Ada info baru nih. Here we go kah? Simon Grayson berkunjung ke markas Leeds United sebelum berangkat ke Jakarta. Apakah ini sebuah kode? Apakah ini sebuah pertanda? Asisten pelatih timnas Indonesia Simon Grayson mengunjungi markas Leeds United sebelum bertolak ke Indonesia. Karena yang kita tahu ya, dari asisten pelatih timnas Indonesia Simon Grayson merupakan mantan pelatih Leeds United yang membawa Leeds United promosi ke Championship pada tahun 2010. Mampir bentar ketemu Pascal gak sini? Pascal Struijk, yang kita tahu dah Pascal Struijk ini mempunyai keturunan Indonesia. Udah dari dulu banyak rumor-rumor yang beredar. Ya tapi sekali lagi ya, kita hanya bisa berharap dan mendoakan yang terbaik ya. Kalau Pascal Struijk ini memang masih berharapnya di Belanda, tapi nggak ada yang tidak mungkin. Pascal Struijk udah dah, jangan ragu, jangan bimbang. Let's go to join timnas Indonesia. Let's go Garuda berapa timnas Indonesia. Pascal udah buruan. Terus terang guys ya, timnas Indonesia ya akan menghadapi 3 kejohanan besar guys ya. Wih, kalau aku guys ya lihat timnas Indonesia sekarang ni memang betul-betul sibuk guys. Lagi-lagi pemain-pemain pun akan dipanggil dalam 3 kejohanan ni guys. Ya, di antaranya FIFA Series yang sekarang ni lah ya, pada 27 hingga 30 Maret 2026, dan ASEAN Championship 24 Juli hingga 26 Agustus, dan ini turnamen yang baru guys, iaitu FIFA Asian Cup guys, 21 September, sebulan lepas Asian Championship Cup. Wow, FIFA Asian Cup guys ya. Wih, sibuk ni. Terus terang guys ya, aku rasa timnas Indonesia mampu jadi champion untuk dalam 3 kejohanan ni. FIFA Series insya-Allah, ASEAN Championship maybe, FIFA Asian Cup mungkin double champion, I don't know guys. Tapi aku saya mendoakan timnas Indonesia dalam keadaan yang terbaik. Itu saja guys. Assalamualaikum. Elkan Bagot is back guys. Kaget kagak lu, tiba-tiba dia ada di bandara dateng nih. Siap-siap buat Justin Hubner nih, sekarang udah ada saingannya di posisi lu. Tapi Justin Hubner di klubnya juga lagi banyak menit bermain. Nanti kita lihat aja nih siapa yang mampu bersaing. Kagak sabar ngelihat racikan John Hartman. Yang bikin gue penasaran kenapa sekarang dia datang. Elkan Bagot datang kalau Indonesia lagi begini. Lagi anjur-anjurnya, lagi terpuruk ya. Apa coba yang bikin dia datang tuh ya sekarang ini? Dari aparel timnas Mills sampai Kelme dia baru datang. Kok dia nggak pernah ngerasain nih Erspo? Inilah staf pelatih timnas Indonesia di FIFA Series 2026, di mana head coach timnas Indonesia saat ini yaitu John Hartman. Kemudian asisten pelatih ada Simon Grayson, Nova Arianto, dan pelatih fisik ada Cesar Meilan, dan pelatih kiper ada Andrzej Lansky. Ya, sangat berbeda jauh dengan staf pelatih timnas di edisi sebelumnya yang membawa segerbong orang-orang Belanda, namun hasilnya nol. Yap, semoga John Hartman bisa membawa timnas Indonesia berprestasi dan keluar dari era kegelapan, karena itulah yang kita tunggu saat ini. So, kalau menurut kalian gimana? Mempertahankan Mauro Silsra di final squad dan menyingkirkan Ezra Walian serta Hoki Caraka. Jujur mungkin itu hal yang paling kita semua pertanyakan dari 24 nama pemain yang dipilih oleh John Hartman boy. Karena pasalnya berdasarkan statistik, Hoki Caraka dan Ezra Walian jauh lebih deserve dibandingkan Mauro. Hoho. Papa John, izin Papa John sebelum Anda memulai hari pertama melatih Indonesia, saya izin memberikan kritik dan juga sebuah ulasan. Mari kita bahas boy. Gue yakin mayoritas dari lu pada juga mempertanyakan hal ini ketika final squad itu dirilis. Izin bertanya nih sebelumnya nih, kira-kira alasan make sense-nya apa nih milih Mauro di atas 2 pemain tadi? Secara minutes play itu udah jelas jauh, apalagi kontribusinya ke tim. Ezra Walian sebagai kapten di Persik Kediri itu udah bikin 6 gol dan 9 assist.
salah satu pemain depan lokal terbaik versi gua musim ini. Udah gitu versatile lagi, bisa main di winger, bisa main di AM, bisa jadi opsi kalau emang John Hartman mau main pakai 2 striker. Mungkin Mauro buat U23 kali bang, kan Papa John mau ada pemain U23-nya bang. Kalau ngomong U23, Hoki Caraka itu lebih deserve. Hoki selama ini udah cetak 4 gol dengan shots akurasi di atas 50%. Dan bahkan mungkin aja bagi Hoki sendiri, ini adalah musim terbaiknya di Liga Indonesia. Tapi kan Mauro kan diaspora bang, tadinya bang didikan sepak bola luar bang. Lah emang Ezra bukan? Ezra bahkan punya caps timnas Belanda junior loh boy. Main di Ajax Amsterdam doi bareng Donny van de Beek dulu. Gue jujur nggak paham ya, apa sih indikatornya John Hartman tuh milih pemain untuk finalis ini. Gue sangat mendukung John Hartman boy. Justru karena gue mendukung dia, gue utarakan kritik ini karena gue peduli. Tolong ya adik-adik yang lebaran yang gak dapet THR, nggak usah pada bilang, bang lu gak suka Persija ya bang ya, ini gara-gara main Persija ya bang ya. Gue udah berkali-kali bilang copot atribut klub lu kalau kita lagi bahas timnas. Hal yang gue utarakan hari ini itu semua berdasarkan statistik yang tercantum. So kalau menurut kalian gimana nih boy? Coba tulis di bawah Terima kasih banyak buat follow-nya. Bye. Gua akhirnya tersadarkan kenapa Elkan Baggett itu sangat spesial bagi fans timnas Indonesia. Karena di saat pemain keturunan lain harus diiming-imingin Piala Dunia baru mau ganti status keluarga negaraannya, justru Elkan Baggett ini datang sendiri mengirimkan email bahwa dia adalah pemain keturunan Indonesia. Dan lu mau tahu siapa yang nge-email itu ke federasi? Itu ibunya sendiri waktu dia masih di Akademi Ipswich. Sangat menyenangkan bagi gue secara personal melihat Elkan mau kembali memenuhi Garuda Calling dan kembali membela timnas Indonesia. Dan teruntuk semua narasi yang bilang Elkan ini adalah salah satu pemain yang overhype, overrated, gua kira lu semua salah menilainya. Karena semua orang tuh harus sadar bahwa Elkan ini salah satu pemain potensial yang dimiliki sama timnas Indonesia. Dia debut bersama Ipswich itu di usia yang sangat muda, 17 tahun. Walaupun sering dipinjemin ke klub-klub lain, tapi Ipswich masih percaya sama potensi Elkan dengan perpanjang kontraknya sampai tahun 2028. Dan bahkan sampai detik ini aja Ipswich aja itu belum rela loh ngelepas Elkan secara permanen. Akhirnya Malaysia telah mengumumkan skuad untuk laga kualifikasi Piala Asia. Walaupun Malaysia sudah dipastikan tidak akan lolos ke Piala Asia, mereka ini tetap akan bermain. Dan pemain yang digadang-gadang katanya pemain terhebat mereka ini tidak dipanggil ya guys ya, yaitu Nacho Mendes, pemain yang pernah bermain di La Liga Sporting Gijon. Sudah berstatus pemain lokal di JDT, tapi malah tidak dipanggil pelatih ya guys ya. Alasannya kemungkinan sudah jelas, dia ini ikut gerbong pemain palsu, tapi tidak dipermasalahkan untuk klub, malah dipermasalahkan oleh timnas. Karena apa? Karena yang menentukan itu AFC dan FIFA. Kayaknya kalau dia ini dipanggil akan menjadi kasus berikutnya ya. Dan beberapa pemain JDT itu sudah berpaspor Malaysia dan sudah berpaspor Filipina juga, tapi tidak ada satupun yang diikut sertakan untuk Piala AFC ini. Kita tunggu saja kabar terbarunya. Karena kasus pemalsuan dokumen nih Bray, timnas Malaysia amblas nih, amblas bener-bener seamblas-amblasnya. Yang tadinya di 120-an menjadi 135 nih Bray. Wah. Gue kira bakal amblas sampai di bawahnya Singapura nih Bray. Ternyata masih di atasnya Filipina nih. Filipina di 136, Malaysia di 135. Dan Indonesia mempunyai progres naik ke satu tingkat nih ke 121 dari 122 nih Bray. Lalu di atasnya ada 103 di Vietnam dan 96 di Thailand nih. Emang negara tiga ini doang yang kuat, dan kemungkinan Indonesia bakal di urutan nomor pertama nih. Maaf nih tetangga ya. Penurunan poin ini dipengaruhi karena kalah WO kemarin. Ternyata AFC sudah memberikan hukuman yang menurut gue ya oke lah, fair lah. Sehingga longsor selongsor-longsornya ke posisi 135 di ranking FIFA ya. Jadi menurut lo gimana Bray tentang berita ini? Tulis di komen, jangan lupa follow gue Bray. Berita terbaru guys. Dan berita ini benar-benar gelo. FIFA akhirnya meresmikan kompetisi FIFA ASEAN Cup.
Ini beda sama AFF. FIFA ASEAN Cup ini resmi langsung di bawah naungan FIFA. Jadi pemain-pemain abroad kita yang bermain di luar negeri harus wajib main di ASEAN Cup yang di bawah naungan FIFA ini, teman-teman. Nggak ada lagi tuh, nggak boleh dipanggil. Kelvin Verdong, J.I.Z, Dean James, Kevin Dix, semuanya bisa main di FIFA ASEAN Cup ini. Dan FIFA ASEAN Cup ini rencananya akan digelar pada tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober 2026. Tahun ini FIFA ASEAN Cup pertama kali akan dilangsungkan pada bulan September. Dan menurut gua, sepertinya Indonesia akan menjadi juara untuk pertama kalinya di edisi yang pertama FIFA ASEAN Cup. Karena pemain-pemain abroad kita bisa bermain. Kelvin Verdong, Dean James, Kevin Dix, J.I.Z, semuanya bisa bermain. Makanya menurut gua yakin Indonesia pasti juara. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalian optimis nggak Indonesia bakal juara? Kalau kalian optimis, coba tulis di kolom komentar. Kita diskusi lagi. Dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue, di like, di share, dan follow akun gue, teman-teman. Yuk, silakan di komen, kita diskusi lagi. Thank you.